Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Nurkala, Taruna Program Studi Diploma 4 Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dengan nomor induk Taruna 20293459. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan buku yang telah saya baca, yaitu Relasi Kuasa dalam Strategi Pertanahan di Desa Prigelan. Buku ini ditulis oleh Bapak Aristiono Nugroho, Bapak Suharno, dan Bapak Tulus Subroto, yang mana buku ini diterbitkan oleh STPN Press pada bulan Juni tahun 2016. Buku ini terdiri dari 196 halaman yang dibagi menjadi 5 bab, yang keseluruhannya membahas tentang relasi kuasa dalam pemberdayaan petani yang dibangun untuk mendukung penerapan strategi pertanahan oleh pemerintah Desa Prigelan, yang isinya meliputi strategi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Strategi diterapkan untuk memenuhi kebutuhan petani yang berupa keadilan, kesejahteraan, harmoni sosial, dan berkelanjutan. Faktanya, strategi pertanahan mampu merevitalisasi kesadaran, solidaritas, dan keberdayaan agraris dalam dosis Desa Prigelan. Kesemua ini tercapai setelah pemerintah Desa Prigelan mampu memainkan relasi kuasa yang unik, yaitu berupa penerapan power of relation seraya memperlihatkan power to relation. Strategi pertanahan yang digagas dan dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat Desa Prigelan perlu didukung oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo. Dukungan dapat diberikan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan agar strategi pertanahan yang diterapkan di desa ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelatihan yang diberikan antara lain berupa optimalisasi potensi bidang-bidang tanah yang ada di desa ini, sedangkan pendampingan yang diberikan merupakan kegiatan lanjutan yang antara lain dimaksud untuk menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan salah satu tugas dan fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, yaitu memperdayakan masyarakat. Prigelan adalah salah satu desa di Kecamatan Pituru, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Sebagian besar masyarakat Desa Prigelan berprofesi sebagai petani. Oleh karena itu, ikhtiar untuk memberdayakan petani merupakan ikhtiar yang sangat penting di desa ini, terutama bila dilakukan oleh pemerintah desa. Selain itu, Desa Prigelan juga memiliki kolam ikan air tawar yang dikelola oleh petani. Penanaman kedelai dan padi di sawah, serta pemeliharaan ikan air tawar di kolam ikan merupakan bentuk penggunaan pemanfaatan tanah. Hal ini hanya dapat dilakukan ketika para petani memiliki relasi kuasa dengan tanahnya. Oleh karena itu, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah merupakan sesuatu yang sangat penting bagi petani. Keberdayaan petani terwujud ketika penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah mampu memberikan kesejahteraan. Pemerintah Desa Prigelan berupaya memberdayakan masyarakat, termasuk para petani. Ada 3 hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah Desa Prigelan dalam memberdayakan petani, yaitu yang pertama, melakukan inventarisasi potensi petani, membina kelompok tani, dan memfasilitasi petani agar memiliki akses atas sumber-sumber produksi. Kedua, meningkatkan partisipasi para petani, lembaga swadaya, masyarakat yang mendukung para petani, dan mitra kerja teknis pemerintah desa yang ingin memberdayakan petani. Yang ketiga, merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi strategi pertanahan yang mampu memberdayakan petani. Relasi kuasa. Relasi kuasa adalah hubungan antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya berdasarkan ideologi tertentu. Kekuasaan adalah konsep yang kompleks dan abstrak yang secara nyata mempengaruhi kehidupan mereka. Selain itu, kekuasaan juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan pemangku kepentingan untuk menentang dan mendukung individu dan kelompok lainnya. Dalam konteks strategi pertanahan, maka relasi kuasa terdiri dari relasi antara pihak-pihak seperti pemerintah desa sebagai pihak yang menetapkan strategi pertanahan, petani sebagai pihak yang menjadi sasaran strategi pertanahan, kelompok tani sebagai pihak yang memperjuangkan kepentingan petani, gabungan kelompok tani sebagai pihak yang memperjuangkan kepentingan kelompok tani. Adanya relasi kuasa akibat strategi pertanahan berpotensi menimbulkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, berpotensi menimbulkan konflik, dan yang kedua, berpotensi sebagai penyebab merebaknya kemiskinan. Sebagaimana diketahui, dinamika kekuasaan dan relasi kuasa merupakan faktor yang dapat melipat gandakan dan menjadi penyebab merebaknya kemiskinan.
Oleh karena itu, relasi kuasa yang muncul atau berkontribusi untuk mendukung penerapan strategi pertanahan oleh pemerintah desa harus dihindarkan dari potensi konflik dan perebak kemiskinan. Politik kekuasaan pemerintah desa merupakan aspek yang sangat penting yang melatar belakangi penerapan strategi pertanahan. Hal ini membuka peluang bagi munculnya format relasi kuasa di desa, seperti adanya upaya untuk menerapkan power over relation, agar tujuan untuk memberdayakan petani dapat mencapai dengan memainkan relasi seperti instrumen pencapai tujuan. Instrumen pencapai tujuan yaitu pemerintah desa Perigalan memiliki visi dan misi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya masyarakat dan meningkatkan produksi pertanian dan peternakan, maka pemerintah desa Perigalan menerapkan strategi pertanahan yang terdiri dari yang pertama, strategi penguasaan tanah, yaitu memberikan hak garap atas tanah seluas 60 ubin bagi petani yang tidak memiliki tanah sawah. Yang kedua, strategi pemilikan tanah, yaitu melarang orang yang bukan warga desa Perigalan membeli bidang tanah di desa Perigalan. Yang ketiga, strategi penggunaan tanah, yaitu mempertahankan tanah sawah agar tidak diubah ke bentuk penggunaan tanah lainnya. Keempat, strategi pemanfaatan tanah, yaitu mengoptimalkan tanah sawah yang ada di desa Perigalan bagi tanaman padi dan kedelai. Instrumen yang kedua yaitu instrumen mobilisasi sumber daya. Mobilisasi sumber daya manusia dan tanah oleh pemerintah desa Perigalan dilakukan untuk mendukung keberhasilan penerapan strategi pertanahan yang menunjang dan menegakkan martabat kemanusiaan petani. Penerapan strategi pertanahan di desa ini dapat mencegah penistaan petani ketika petani didukung agar memiliki akses atas sumber daya tanah. Kekuasaan dan kekuatan yang ada di desa Perigalan digunakan sepenuhnya untuk menerapkan strategi pertanahan dengan cara melakukan eksploitasi optimal atas sumber daya tanah melalui pengaturan penguasaan pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Yang kedua, adanya upaya memperlihatkan power to relation agar para petani mengerti atas itikat baik pemerintah desa dengan memainkan relasi kuasa seperti instrumen otonomi petani. Power to relation diperlihatkan oleh pemerintah desa melalui upaya membangun komunikasi yang baik antara petani dengan pemerintah desa Perigalan. Para petani memiliki otonomi sehingga mereka perlu didorong secara sukarela berkenan memenuhi ketentuan yang terkandung dalam strategi pertanahan. Dorongan ini akan memudahkan para petani mengambil keputusan yang terkait dengan strategi pertanahan. Saat itulah para petani memperlihatkan ciri-ciri yang berbeda dalam hal kemampuannya belajar dari orang lain dan efektivitas dalam menyerap informasi. Instrumen yang kedua yaitu instrumen pemenuhan solidaritas. Power to relation terlihat setelah berbagai bantuan diterima petani melalui pemerintah desa yang disalurkan oleh kelompok-kelompok tani di desa ini. Hal ini kemudian mengkonstruksi solidaritas petani, terutama dalam memperjuangkan kepentingan bersama, yaitu terwujudnya keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial di desa Perigalan. Secara konsisten, solidaritas tersebut dibangun berbasis perilaku para petani yang sesuai dengan strategi pertanahan, sambil terus berupaya mengatasi efek samping atas penerapan strategi pertanahan. Untuk mewujudkan kesejahteraan, para petani membutuhkan dukungan pemerintah desa, khususnya dalam hal penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Dukungan ini diwujudkan dalam bentuk strategi pertanahan yang memberdayakan para petani, serta memiliki rasionalitas yang kuat. Pemerintah desa memperhatikan rasionalitas ekonomi para petani agar strategi pertanahan yang diterapkan tidak mendapat resistensi dari petani. Selain itu, strategi pertanahan yang diterapkan pemerintah desa diupayakan untuk mencegah terjadinya marginalisasi petani. Dengan demikian, strategi pertanahan yang diterapkan oleh pemerintah desa perlu memperhatikan yang pertama, situasi kondisi yang dihadapi petani, karena hal ini dapat menekan maupun mendukung petani dalam mencapai kesejahteraannya. Kedua, pola relasi antara elemen desa karena sinergi elemen desa diperlukan dalam memberdayakan petani. Yang ketiga, motivasi petani, karena hal ini dapat merupakan penggerak utama aktivitas petani, baik secara individu maupun kelompok. Selain itu, strategi pertanahan yang diterapkan oleh pemerintah desa haruslah meliputi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang relevan atau bersesuaian dengan 4 prinsip pengelolaan tanah yang dicanangkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sejak tahun 2004.
yaitu yang pertama, berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan melahirkan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat. Yang kedua, berkontribusi dalam meningkatkan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dalam kaitannya dengan pemanfaatan, penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah. Ketiga, berkontribusi dalam menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan di Indonesia dengan memberi akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang pada sumber-sumber ekonomi masyarakat terutama tanah. Yang keempat, berkontribusi dalam menciptakan tatanan kehidupan bersama secara harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa dan konflik pertanahan di seluruh tanah air dan menata sistem pengelolaan yang tidak lagi melahirkan sengketa dan konflik di kemudian hari. Hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita sendiri dan penggunaannya tergantung pada kita sendiri. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hak dan kewajiban dapat dilihat kaitannya dengan relasi kuasa dalam strategi pertanahan di desa Prigelan, yaitu petani di sana bersedia melaksanakan kewajibannya seperti bersedia menyerahkan hak garap atas tanah seluas 1/6 bagian tanah sawah yang dimilikinya kepada pemerintah desa Prigelan. Para petani bersedia memenuhi ketentuan peraturan desa Prigelan yang berisi larangan menjual bidang tanah kepada orang yang bukan warga desa Prigelan. Yang ketiga, para petani bersedia terus-menerus merawat dan memperbaiki irigasi. Setelah melakukan kewajiban tersebut, maka para petani berhak mendapatkan haknya untuk mendapatkan keadilan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, dan akhirnya meningkatkan kesejahteraan petani. Angka kemiskinan yang relatif rendah merupakan bukti nyata atas keberhasilan penerapan strategi pertanahan di desa ini. Selain itu, petani mendapatkan bantuan dari beberapa pihak berupa padi, kedelai, benih, dan pakan ikan, serta dukungan dari pemerintah desa Prigelan. Itulah sedikit presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.